Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Hilmi dari Prodi Matematika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai logika matematika. Namun sebelum lanjut ke materi, saya ingin menaikkan kabar dari teman-teman semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, kita lanjut saja ke materi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai logika matematika. Di sini dari teman-teman sendiri ada yang udah tahu nggak apa itu logika matematika? Kita lanjut saja ya dari pengertian logika matematika itu sendiri. Nah, di sini jadi logika matematika itu merupakan aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara mengambil kesimpulan, pertimbangan akal pikiran yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan bukan hanya didasarkan pada logika alamiah, namun juga logika ilmiah. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa mempelajari di dalam materi logika matematika ini sendiri. Oke, lanjut. Oke, di dalam logika matematika itu sendiri ada yang namanya pernyataan dan kalimat terbuka. Nah, di sini ada contoh dari pernyataan di mana Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Nah, di sini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Karena memang benar lagu Indonesia Raya itu merupakan lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian di sini ada pernyataan lagi, Bika Ambon berasal dari Ambon. Nah, di sini ini merupakan pernyataan yang bernilai salah karena Bika Ambon itu bukan berasal dari Ambon. Nah, di sisi lain, dalam logika matematika juga ada yang namanya kalimat terbuka. Nah, di sini ada contoh dari kalimat terbuka. 12x tambah 6 sama dengan 91. Pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Apakah benar 12x tambah 6 itu akan menghasilkan 91. Jadi intinya kalimat terbuka itu merupakan sebuah pernyataan yang harus atau perlu dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah, di logika matematika sendiri ada yang namanya proposisi, di mana proposisi itu merupakan suatu pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu bisa bernilai benar dan juga bisa bernilai salah. Namun, tidak mungkin keduanya memiliki nilai lebih dari satu, nilai kebenaran lebih dari satu. Nah, di sini contohnya, angka 2 adalah bilangan genap. Ini merupakan pernyataan yang bernilai benar, dan bilangan genap merupakan bilangan bulat dan habis dibagi dua. Di mana angka 2 termasuk bilangan bulat dan akan habis jika dibagi dua. Terus proposisi juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada proposisi tunggal, proposisi majemuk, dan yang terakhir proposisi kompleks. Di mana proposisi tunggal itu merupakan pernyataan tanpa perangkai, sementara proposisi majemuk memiliki satu perangkai saja, dan yang terakhir itu proposisi kompleks memiliki dua atau lebih perangkai. Perangkai dasar proposisi dalam logika matematika itu terbagi menjadi 5, yaitu ada ingkaran, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Oke, lanjut. Nah,
Oke, yang pertama di sini ada negasi atau ingkaran, di mana negasi atau ingkaran itu merupakan pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan atau proposisi semula. Dalam logika matematika, ingkaran atau negasi memiliki simbol seperti ini. Bisa diperhatikan kayak strip tapi bergelombang. Dan apabila pernyataan awal bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan semula bernilai salah, maka pernyataan barunya itu bernilai benar. Nah, permisalan ingkaran atau negasi adalah sebagai berikut. Jika P-nya bernilai benar, maka ingkaran atau negasinya bernilai salah. Jika P-nya bernilai salah, maka ingkaran atau negasinya bernilai benar. Jadi negasi itu kebalikannya gitu. Nah, di sini ada contoh. P-nya sama dengan Sehun memiliki seekor anjing. Maka untuk negasi P-nya sendiri kebalikan dari pernyataan P-nya tadi, maka akan menghasilkan Sehun tidak memiliki seekor anjing. Oke, untuk contoh yang kedua, semua ungkas adalah burung. Maka negasi P-nya lawannya tadi, semua unggas adalah burung, maka negasi P-nya ada unggas yang bukan burung. Nah, di sini ada konjungsi. Konjungsi sendiri merupakan suatu proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung dan. Rangkai dilambangkan dengan lambang sebagai berikut. Seperti ini. Bisa diperhatikan kayak P tapi terbalik gitu. Yang berarti P dan Q yang dibaca dan. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q-nya bernilai benar. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat tabel kebenaran di bawah ini, di mana jika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai benar, maka konjungsinya akan bernilai benar. Jika P-nya benar dan Q-nya salah, maka konjungsinya bernilai salah. Jika P-nya salah dan Q-nya benar, maka konjungsinya bernilai salah. Dan apabila keduanya bernilai salah, maka konjungsinya juga akan bernilai salah. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh di bawah ini, di mana P sama dengan Lupi memiliki teman yang bernama Zoro. Dan Q-nya Lupi memiliki teman bernama Nami. Maka konjungsinya akan seperti ini. Lupi memiliki teman bernama Zoro dan Nami. Oke, itu untuk konjungsi. Selanjutnya yang C ada disjungsi. Disjungsi sendiri merupakan proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung atau. Secara matematika, disjungsi dilambangkan sebagai berikut. Seperti ini, seperti V, yang berarti V atau Q. Suatu disjungsi akan bernilai benar jika salah satu pernyataan bernilai benar atau kedua pernyataan P dan Q-nya bernilai benar. Nah, kalian bisa memperhatikan tabel kebenaran di bawah ini. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka disjungsinya bernilai benar. Dan P-nya benar, Q-nya salah, maka konjungsinya bernilai salah. P-nya salah, Q-nya benar, maka disjungsinya bernilai benar. Jika P-nya salah dan Q-nya salah, maka disjungsinya bernilai salah. Nah, di sini ada contoh. Melati menyelenggarakan konser pada hari Sabtu. Q-nya Melati menyelenggarakan konser pada hari Minggu. Maka disjungsinya Melati menyelenggarakan konser pada hari Sabtu atau Minggu.
Oke, lanjut. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi merupakan proposisi majemuk sebab akibat yang dihubungkan oleh kata hubung jika dan maka. Secara matematika, implikasi memiliki simbol seperti ini, seperti tanda panah. Dalam hal ini, P disebut sebagai antisiden atau penyebab, sedangkan Q-nya disebut sebagai konsekuen atau akibat. Nah, perangkai dasar proposisi implikasi akan bernilai benar jika P bernilai benar dan Q-nya bernilai benar. Maka implikasinya bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q-nya bernilai benar, maka implikasi bernilai benar. Apabila P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai salah, maka implikasinya bernilai benar. Apabila P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah, maka implikasinya bernilai salah. Nah, kalian bisa memperhatikan contoh di bawah ini. P sama dengan hari ini cuaca cerah dan Q-nya hari ini ibu menjemur pakaian. Maka implikasi yang didapatkan hari ini cuaca cerah maka ibu menjemur pakaian. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada biimplikasi. Biimplikasi merupakan proposisi majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Pada logika matematika, biimplikasi memiliki simbol seperti ini. Suatu proposisi bernilai benar bila mana memiliki nilai kebenaran yang sama. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan gambar di bawah ini. Apabila P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai benar, maka biimplikasinya benar. Apabila P-nya benar dan Q-nya salah, maka biimplikasinya salah. Begitu seterusnya. Nah, kalian bisa memperhatikan contoh soal di bawah ini, di mana P. Rona memberikan hadiah kepada ibunya. Dan Q-nya Rona memenangkan lomba menyanyi. Dan implikasi yang dihasilkan, Rona memberikan hadiah kepada ibunya jika dan hanya jika ia memenangkan lomba menyanyi. Itu untuk diimplikasi. Nah, di sini yang untuk yang terakhir ada latihan soal. Ada 2 soal, mari kita jawab bersama-sama. Oke, untuk soal yang pertama ini merupakan soal konjungsi ya. Kita bisa lihat tandanya. Oke. Di sini P-nya 2 merupakan bilangan genap dan Q-nya 2 habis dibagi 2. Maka konjungsi yang dihasilkan adalah 2 merupakan bilangan genap dan 2 habis dibagi 2. Oke, untuk soal yang kedua, di sini merupakan soal implikasi. Kita bisa lihat tandanya. Nah, untuk P-nya, Rina adalah anak yang rajin. Dan Q-nya, Rina naik kelas. Maka implikasinya adalah Rina adalah anak yang rajin, maka Rina naik kelas. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.